Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Mulyana di Cemerlang Vlog. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang bahayanya menggunakan peniti atau jarum pentul teman-teman, khususnya di wanita hijab ya teman-teman. Siapa yang menduga bahwa peniti mungil ini bisa membahayakan kita teman-teman? Memang di sisi yang lain, peniti mungil ini membuat wanita hijab terlihat cantik, rapi, dan indah. Namun ternyata ini juga bisa merenggut nyawa kita teman-teman. Kok bisa? Tanpa kita sadari, saya bilang besar aja ya teman-teman, ini kekecilan. Lebih seru ya. Oke, peniti ini enggak sebut mungil ya teman-teman. Tadi aja yang mungil, ini besar. Tapi lebih enak menjelaskannya gitu. Tanpa kita sadari, khususnya wanita hijab, karena seringnya kita gunakan peniti yang sama, maka dia akan mengakibatkan karat teman-teman ya. Mengakibatkan karat yang bisa berefek pada leher kita, khususnya wanita hijab. Nah, kenapa kok bisa berkarat? Karena peniti ini seringnya kita gunakan, kemudian dibasahi oleh keringat ya, keringat kita gitu ya, keringat kita, apalagi yang berhijab itu dari pagi sampai sore bahkan malam. Tentu saja peniti ini dalam sehari pun saya pernah mencoba teman-teman, dalam sehari saya coba, saya gunakan tisu pada leher saya tes, masukkan di dalam itu, kemudian saya tunggu sampai setengah hari teman-teman, setengah hari. Setelah saya buka tisunya, ternyata karatnya itu melekat pada tisu. Ini saya buktikan sendiri, karatnya melekat pada tisu. Nah ini kemudian saya coba untuk memahami atau mempelajari dari efek-efek atau bahaya dari karat itu sendiri. Nah ternyata karat ini kalau kita biarkan, makanya pada hijab, wanita hijab itu boleh dicek deh. Wanita hijab khususnya, kalau dibuka jilbabnya itu bagian leher, khususnya bagian ini ya, bagian ini antara tenggorokan ya, itu di bagian peniti pasti kulitnya terlihat gelap. Khusus ini kulitnya terlihat gelap. Kenapa? Karena pasti itu terkena pada peniti tadi, peniti atau jarum pentul. Nah ini akan berakibat bahaya buat kita semua teman-teman. Apabila ini mengakibatkan luka pada leher kita, maka ini akan berakibat tetanus atau kaku otot teman-teman, kaku otot. Kondisi ini akan dimulai dari rahang dan leher. Kondisi ini disebabkan oleh bakteri teman-teman ya. Kondisi ini disebabkan oleh racun bakteri Clostridium tetani. Dan ini masuk ke saraf ya, masuk ke saraf tubuh kita melalui luka kotor. Nah, apabila di sini luka atau bagian, biasanya pada wanita hijab itu bagian leher dan di sini ya teman-teman. Nah, ini usahakan jangan sampai luka gitu, apalagi sering kita gunakan peniti yang sama. Nah, untuk itu teman-teman, tetanus ini ternyata bisa merenggut nyawa kita tanpa kita sadari. Apabila bakteri tadi telah memasuki luka kotor, maka spora Clostridium tetani akan berubah menjadi bakteri tetanus yang aktif. Dan ini cukup membahayakan bagi kita ya, khususnya yang telah kena tetanus tadi teman-teman. Tapi buat teman-teman di rumah nggak perlu takut apabila di bagian leher terlihat gelap akibat dari peniti yang berkarat teman-teman. Insya Allah di Herbal Cemerlang kami menyiapkan obat-obat ya, obat-obat khususnya tetanus. Di antara obat-obatnya adalah minyak herba sinergi. Minyak herba sinergi ini teman-teman dulunya disebut minyak but-but ya. Ini MHS, minyak herba sinergi, insya Allah ini selain juga untuk karat, bisa juga untuk gatal-gatal kulit ya teman-teman. Tapi khususnya tetanus, selain minyak MHS, kami juga menyiapkan untuk madu es jaga, kemudian spirulina, gamat, dan ini baru minyaknya teman-teman. Jadi ada beberapa, bukan hanya satu, ada beberapa. Ini khusus dari bagian luar aja teman-teman, jadi biar efeknya nggak begitu berbahaya. Nah, oke.
Seperti saya sampaikan di video sebelumnya bahwa di dunia ini nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya teman-teman. Semua penyakit itu punya obatnya insya Allah. Jadi selama Anda berusaha, selama Anda mencari, selalu ada solusi. Itulah kehidupan kita. Kenapa Allah ciptakan kita memiliki pola pikir? Agar kita bisa berpikir, karena memang manusia adalah makhluk yang sempurna. Yang tidak sempurna itu teman-teman, kalau kita yang buat. Tapi kalau kadang-kadang orang itu kalau lagi bercinta teman-teman, kalau bercinta nih, jadi kalau lagi bertengkar, agak sedikit menyimpang ya teman-teman. Sedikit menyimpang. Jadi kalau orang bercinta itu ketika dia lagi marahan, dia bilang aku tuh bukan makhluk yang sempurna. Jadi saya itu jawab dari belakang, yang sempurna itu cuma rokok. Di dunia ini yang sempurna cuma rokok. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran dijelaskan bahwa makhluk yang sempurna adalah manusia. Mungkin dalam kehidupan, karena ada selain dari malaikat dan jin. Kalau malaikat itu karena tidak memiliki hawa nafsu, kemudian jin itu berlebihan hawa nafsunya. Jadi kita di tengah-tengah teman-teman, insya Allah makhluk yang paling baik. Nah, semoga di makhluk yang paling baik ini kita juga memiliki pola pikir yang baik. Mungkin itu, sampai bertemu di konten berikutnya teman-teman, di vlog berikutnya di Cemerlang Vlog. Dan semoga pertemuan ini, penjelasan ini bisa berefek baik, bisa bermanfaat untuk semua teman-teman di rumah insya Allah.